Yamaha adalah salah satu produsen terbesar di dunia. Dan untuk di Indonesia sendiri, Yamaha adalah produsen motor terbesar kedua, tentunya di bawah Honda. Yamaha dari dulu sampai saat ini selalu membuat motor-motor yang spektakuler. Misalnya kalau zaman dulunya Yamaha pernah membuat Yamaha Jupiter Z, yang mana kita semua hampir setuju kalau motor ini cakep dan kencang. Kemudian selain Jupiter Z, Yamaha juga mengeluarkan motor ikonik lainnya yaitu RX King. Tapi sayangnya itu motor harus disuntik mati karena regulasi emisi. Lalu selain itu, Yamaha juga mengeluarkan Yamaha Mio, yang mana ini adalah motor matic yang bisa dibilang pelopor. Walaupun secara harfiah bukan yang pertama, tapi Mio adalah motor yang memperkenalkan matic ke semua orang di Indonesia. Dan untuk saat ini, Yamaha adalah produsen yang berhasil membuat Indonesia gempar, yang mana Yamaha berhasil menggunakan turbo di motor maticnya. Ya, turbo alias sensasi turbo di motor terbarunya, yaitu NMAX Turbo. Dan motor tersebut tentu aja laku banget. Walaupun ada gimmick turbo, tapi desainnya cukup keren. Dengan kesuksesan Yamaha, Yamaha berhasil mengeluarkan motor yang bisa dibilang banyak banget jenisnya. Nggak kayak Suzuki yang itu-itu aja, yang mana kita hampir hafal semua produk Suzuki. Ini berbeda dengan Yamaha. Saking banyaknya produk Yamaha, kita terkadang sampai nggak tahu itu motor Yamaha apa ya, itu motor kapan keluarnya, tiba-tiba udah nggak ada barunya lagi, dan lainnya. Dan saking banyaknya motor Yamaha, Yamaha sendiri sepertinya sampai bingung motor mana yang harus dikasih exposure untuk pemasarannya. Karena tentunya tidak semua motor bisa di-exposure, karena konsumen nanti bakal bingung. Dan motor-motor yang tidak terkena exposure ini menjadi motor yang sayangnya jadi kurang laku. Motor-motor Yamaha yang kurang laku karena kurang exposure sebenarnya ada beberapa. Contohnya ada di Yamaha R25. Motor ini keren, murah dan kencang, tapi karena kurang exposure jadi orang males beli motor ini. Dan selain R25 ada juga beberapa motor lainnya yang kurang kena exposure, dan salah satunya Yamaha Frigo. Motor apaan tuh? Kapan ini motor keluar? Kayaknya nggak pernah ngeliat deh. Apa benar ini produk Yamaha? Kira-kira itulah kata-kata orang yang nggak tahu kalau Frigo itu benar-benar ada dan produk Yamaha. Padahal Yamaha Frigo mulai diluncurkan oleh Yamaha sudah dari tahun 2018. Dan sampai saat ini yaitu tahun 2024, banyak orang yang kurang tahu akan motor ini. Ya berarti juga jika tidak semua orang tahu dari suatu produknya, berarti produk tersebut tidak banyak di jalan. Dan jika tidak banyak di jalan, biasanya produk tersebut kurang laku. Dan iya, Yamaha Frigo bisa dikatakan motor Yamaha yang kurang laku. Pertanyaannya, kenapa Yamaha Frigo tidak laku? Pertama-tama kita lihat desainnya dulu. Frigo banyak yang bilang kalau motor ini desainnya nanggung dan tidak memiliki identitas atau jati diri, kasarnya nggak jelas. Kenapa bisa? Ya karena motor ini dibilang sporty enggak, imut dan lucu juga enggak. Desainnya sporty nanggung, bannya 12 inch biar imut-imut gitu. Imut enggak, malah kesannya dipaksakan. Lagi pula sporty tapi imut dan lucu emang ada. Dengan desain nanggung gitu, nggak mungkin bisa bersaing di pasar Indonesia. Pasar Indonesia itu tegas. Mau sporty ya sporty kayak Aerox, mau elegan ya elegan kayak NMAX, mau imut ya imut kayak Fazio. Gitu aja, nggak bisa dicampur adukan. Karena kami orang Indonesia itu punya ketegasan dan selera tinggi pada desain. Siapa ayo? Aduh, siapa ya? Nggak tahu nyerah. Makasih ya kalian udah se-effort ini. Siapa ya? Maaf. Kemudian kalau masih ngomongin desain nih, dilihat sekilas emang sebenarnya oke-oke aja nih motor. Cuman kalau mau didetailin lagi, kayaknya ini desainnya ke Suzuki-Suzukian. Yang mana desain seperti ini kurang disukai oleh kebanyakan orang saat ini. Yang mana motor-motor lain sudah pada lancip-lancip, ini malah membulat yang membuat kesan sportinya nanggung. Kemudian nggak desainnya aja yang nanggung, mesinnya pun juga nanggung. Yang mana mesinnya cuma pakai 125 cc. Hari gini masih 125 cc. Nggak malu dihujat oleh teman-teman ngabers yang mementingkan cc besar. Malu lah, masa enggak? Iya kan? Lu jangan say iya deh. Ya gue gampar mulut lu. Yamaha Frigo sendiri menggunakan mesin 4 tak SOHC yang masih berpendingin udara dengan diameter di 52,4 mm dan stroke-nya di 57,9 mm dengan kompresi 9,5:1 yang bisa menghasilkan tenaga di 7 kW di 8000 rpm dan torsi maksimumnya di 9,5 Nm di 5500 rpm. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini tentu aja nggak ngebut.
tapi katanya sih bisa irit bahan bakar sampai 40 km per liter. Irit sih ya, namun dengan tenaga yang nanggung, tentu aja motor ini bukan menjadi motor semua orang, apalagi yang suka kecepatan dan suka touring dengan kecepatan yang konstan. Karena motor ini tentu aja akan ngos-ngosan ngejar motor yang memiliki cc lebih besar. Sekali lagi, masih zaman motor Matic 125 cc. Kemudian selain desain dan mesinnya, faktor yang membuat motor ini kurang diminati adalah minim kompartemen tambahan seperti tidak adanya laci di bawah stang. Laci di motor Matic sepertinya saat ini sudah menjadi suatu hal yang hukumnya wajib. Dan Frigo tidak punya laci ini, melainkan malah dijadikan tempat tangki bahan bakar. Dan sisi satunya lagi walaupun sudah dikasih outlet 12 volt, namun tetap aja, sepertinya lebih baik ada laci dan power outlet. Kemudian selain itu, posisi tangki bahan bakar Yamaha Frigo tidak konvensional, yang mana tangkinya berada di bawah rangka. Dan hal ini menjadi suatu kelemahan bagi sebagian orang. Kenapa begitu? Ingat ZX 130, motornya memiliki tangki bahan bakar yang tidak konvensional, yang mana niatnya untuk mencari sensasional malah menjadi blunder, yang mana banyak orang yang takut naik motor tersebut, karena kalau crash sedikit aja, maka tangki bahan bakarnya bisa kena, dan bisa menyebabkan kebakaran. Sama halnya di mobil zaman dulu yang punya tangki di belakang bagasi, dan hal ini membuat banyak mobil kebakar ketika kena benturan di bagian belakang. Makanya mobil tangki belakang saat ini sudah tidak ada karena berbahaya. Nah, ini kejadian di Frigo. Tangkinya di bawah rangka, yang mana jika kalian menerobos lubang sedalam lautan dan menerobos polisi tidur setinggi cita-cita anak bangsa, ada kemungkinan tangkinya bisa kena. Dan tentunya jika tangkinya kena benturan, tentu aja bisa mengakibatkan penyok dan bocor. Walaupun Yamaha sudah mengklaim sudah menambahkan plat yang kuat, tapi kita tahu lah ya, kualitas plat saat ini nggak bakal sekuat produk zaman dulu entah kenapa. Tapi kan motor lain juga ada yang di situ, misalnya NMAX dan Aerox. Kenapa hal ini malah dipermasalahkan di Frigo? Jawabannya, NMAX dan Aerox posisinya tidak di bawah rangka banget, yang berarti kedua motor itu memiliki tangki di atas rangka. Makanya ruang kakinya nggak lebar karena ada tangki di sana. Jadinya ya tentu aja lebih aman. Kemudian selain itu semua, harganya juga terbilang mahal untuk Yamaha Frigo ini. Kita ambil contoh di tipe Frigo 125 standar yang memiliki harga di 21,8 juta rupiah. Dan Frigo 125 Connect memiliki harga di 23,6 jutaan. Harga ini bisa terbilang cukup mahal untuk motor yang memiliki cc sebesar 125 dan termasuk golongan motor entry level. Coba kita bandingkan dengan Yamaha Gear yang memiliki mesin sama. Harganya ada di bawah 20 juta, tepatnya di 19,3 jutaan untuk versi tertinggi, dan versi standarnya ada di 18,6 jutaan rupiah aja. Kemudian jika ingin dibandingkan dengan Mio M3, lebih jauh lagi perbedaan harganya. Mio M3 dijual di harga 17 jutaan, padahal sama-sama menggunakan mesin yang sama. Lalu apa yang spesial dari Yamaha Frigo ini sampai dijual dengan harga segitu? Yang pertama, bagasinya luas pakai banget. Bagasi Frigo sangat luas, yang mana bagasinya memiliki kapasitas 25 liter. Dengan bagasi yang sangat luas ini tentu aja membuat Yamaha Frigo memiliki kelebihan. Tapi apakah penting untuk memiliki motor dengan bagasi yang sangat luas? Jawabannya ya tentu aja penting nggak penting. Penting jika kalian suka bawa barang yang besar dan suka pakai helm bagus, jadi bisa taruh di bawah bagasi. Selain itu semua, Yamaha Frigo dengan harga segitu sudah menggunakan lampu LED, yang mana dengan nambahin LED aja pabrikan bisa jual motor lebih mahal. Selain itu juga, speedometernya sudah digital dengan eco indikator. Kalau ngomongin speedometer Yamaha Frigo udah oke. Tapi, hanya dengan kelebihan itu aja, apakah motor ini layak dijual di harga segitu? Lihat aja hasil penjualannya, motor ini kurang diminati. Apakah ini semua karena harga, karena desain, karena tangki, atau karena cc? Sepertinya semuanya saling berkaitan. Itulah Yamaha Frigo, motor Yamaha yang tidak pernah mendapatkan exposure sehingga kurang laku atau diminati atau dikenal oleh kebanyakan orang. Gimana nih menurut kalian tentang Yamaha Frigo ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.